Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas untuk bagian getX, bagian workersnya. Seperti yang sudah saya sudah membuat kodenya terlebih dahulu biar cepat ya. Di sini kita pertama di main Dart, kemudian di sini saya buat folder bernama pages, kemudian di dalamnya home dan dart, kemudian kita buat folder bernama models. Sebentar, yang dipakai itu models nggak kita pakai terlebih dahulu. Kemudian kita membuat folder controller, kemudian filenya my controller. Oke, di sini main Dart kita inputkan untuk home Dartnya, import, kemudian nama project, kemudian foldernya, kemudian filenya. Ini kita void main, method utama Flutter ketika mengawali suatu project. Kemudian kelas my app extend kelas status widget. Jadi ini kelas my app yang di atas itu, yang bagian navigation. Kemudian di sini override widget build, return get material app. Kita menggunakan get nih karena kita menggunakan reaktif ya. Kemudian di box show checkered border banner yang kata kayak apa sih namanya, aduh lupa namanya, itu yang ada di pojok kanan atas itu kita false kan biar hilang. Kemudian kita panggil homepage, jadi yang ditampilkan adalah bagian homepage. Sudah kita navigation ya, kita navigation. Kemudian di sini kita ke home dartnya, di sini kita mau buat dua fungsi ya. Yang pertama itu kita akan membuat kayak increment kayak tadi, tambahan. Yang kedua kita buat teks, nulis teks. Karena di main Dart kita sudah memanggil get material, jadi di home Dart langsung scaffold aja, return scaffold. Di sini kita buat inisiasi controller ya. Ini kan kita punya kelas namanya homepage, kemudian ininya status widget. Kemudian di sini jangan lupa ya import. Oh iya, kalian jangan lupa juga dependencies dari Dartnya. Kalian taruh di passback YAML, kemudian diimport. Ini juga import untuk mengarah ke my controller karena nanti dia manggil controller di sini. Sini upbar kayak tadi getX worker, berarti yang di bagian atasnya ada tulisan getX worker. Kemudian body dengan paddingnya, padding ke seluruh penjuru arah, dia ukurannya 16. Kemudian chartnya kolom, kita buat widgetnya, berarti widgetnya dari atas ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah. Kemudian di sini ada children, kita berarti kalau ada children itu kita buat lebih dari satu widget gitu ya. Nah, di widget pertama kita buat yang namanya text. Ini sudah kita bungkus OBS karena kita menggunakan yang reaktif ya. Kemudian teksnya dibungkus oleh OBX. Kemudian di sini kita masukkan ini fungsinya. Depends interval once ever. Oke, di sini kita buat countnya dari mana? Dari sini. Count, kemudian dia memanggil string interpolation controller dot count, berarti controller variable controller dot count. Ini menggunakan getX ya, itu OBS. Kemudian ini style tulisannya gitu. Selanjutnya di sini adalah spasi antar widget ya. Kemudian di sini ada elevated button, kita masukkan lagi metodenya untuk yang di UI-nya. Di sini kita berikan on press, jadi ketika diklik
dia menjalankan fungsi atau metode dari controller increment. Yang tadi sudah dibuat di my own controller, di sini sudah ada increment to count tambah, berarti setiap diklik nambah 1. Lanjut kita di sini kita akan buat teks yang bisa kita isikan tulisan ya. Di sini kita menggunakan on change, kemudian controller change name, dia manggil fungsi yang ada di controller yang on change nih, change name yang memiliki tipe data string, kemudian kita buat new name sebagai variabel yang artinya name titik value, name new name. Sini tinggal kalian tulis, karena kita tidak ingin mengubah apapun, jadi kita nggak usah buat ininya di my controller kan kita nggak buat ini ya. Tuh, ini fungsinya cuman nama value doang. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian my controllernya. Nah, ini baru yang dinamakan dengan work study. Kita masuk ke website official dari GetX. Di sini kalian masuk ke bagian yang manajemen. Sebentar, documentation. Bukan. Di bagian bagian ini kalian pilih yang more detail about statement management, kemudian klik here di sini. Nanti ada pilihan yang bagian workers. Nah, di sini ada workers, itu adalah workers itu akan membantu kamu ketika terjadi specific callbacks ketika sesuatu terjadi ya. Di sini ada beberapa, ada ever, ada all, ada once, ada debounce, ada interval. Apa aja tuh kita baca ya. Di sini dijelaskan untuk yang ever itu akan dipanggil setiap misalnya fungsi berubah, call every time count 1 change. Jadi ini fungsi count 1 ketika kita ubah maka dia akan terpanggil nih yang ever. Coba ya kita coba. Ini kan kita sudah buat nih di sini nih. Oh, ini kan kita kan menggunakan getX ya. Nah, untuk menjalankan life cycle untuk getX itu kita melakukan on init. Nah, kita masukkan nih semua ini di dalam satu on init. Coba kita buka ya. Ini tampilannya jadi seperti ini. Get workers, count 4 dan tambah 1. Kita lihat di terminal nih. Tadi apa? Keterangannya ever itu dipanggil setiap count berubah. Kita klik. Nah, ini ada yang berubah nih. Ever berubah jadi 4. Nah, dia terpanggil nih. Apa? Life cycle. Ini termasuk life cycle juga kayaknya. Tapi dia masuknya ke workers, jadi kayak pembantu gitu ya. Oke, kita sudah masuk ke ever itu. Selanjutnya kita baca lagi untuk yang ever all. Called only first time the variable titik-titik is changed. Jadi dia akan dipanggil pertama kali variabel itu berubah. Coba ya. Ever all. Kalau di comment tag ini dipanggil kalau salah satu dari beberapa RX berubah. Count atau name berubah. Begitu. Benar nggak ya penjelasannya? Coba kita baca lagi.
terpanggil hanya sekali ketika variabel berubah. Jadi gitu ya, berubah ketika salah satunya berubah bisa. Jadi dia lebih mencakup dua fungsi ya. Kalau ever itu salah satunya berubah maka dia jalan. Kalau overall salah satu antara dua itu berubah, dia akan berubah. Coba kalau misalkan oke, dua-duanya berubah juga bisa menjalankan overall berarti. Selanjutnya ada once. Kita baca di sini dulu. Once itu, oh salah tadi saya. Ini bukan overall, ini penjelasan once. Jadi kalau overall itu, nah di sini nih ada nih. Is called every time SM's new value. Must like what it takes a list of RS value called every time its variable is changed. That is. Jadi hampir mirip dengan ever, tapi ini membutuhkan list of Rx value untuk terpanggil setiap kali variabel berubah gitu. Kalau once itu hanya dipanggil ketika awal. Kita bisa lihat scroll nih, mana ya awal saya melakukan. Nah, kalau once itu dia dipanggil cuman pas awal aja gitu. Ini saya udah yang di atas nih, bagian ini. Oke, selanjutnya ada yang namanya debounce. Kita baca lagi. Debounce itu terpanggil setiap user stop. Ketika user berhenti mengetik selama 1 detik. Coba kita jalankan lagi. Kita hapus input name berhenti. Oh ini. Bentar, kita klik lagi satu. Nah tuh, kita berhenti tuh, dia terbaca sama debounce. Jadi setiap kali kita ngetik berhenti, dia terpanggil. Tuh, ketika berapa detik, 1 detik ya, dia langsung debounce karena kita berhenti. Selanjutnya ada yang namanya interval. Interval itu di sini dikatakan ignore all change within 1 detik. Bukan 1 detik sih, dia akan menghiraukan semua perubahan selama berapa detik sesuai yang sudah diberikan di durasinya. Apa namanya? Interval ya. Pernah terpanggil nggak sih? Count 7, interval 7. Bentar, kita lihat tuh interval yang saya pakai itu 2 detik ya. Oke. Kita jalankan, ini kita hapus dulu 2 detik. Kita di sini kita cuma ngasih interval untuk yang bagian countnya. Jadi untuk yang teksnya saya nggak pakai ini ya. Untuk yang debounce juga, kalau debounce kita pakai yang nama. Pantas aja tadi agak bingung. Jadi ketika kita klik misalkan sekali-sekali aja, dia nggak
oh ada intervalnya juga. Jadi intervalnya itu jarak berapa kali kita berapa kali durasi itu berjalan. Misalkan nih kita klik secara cepat, nah baru akan muncul intervalnya, interval dari count sebelumnya ya, walaupun di sini nilainya udah berubah, tapi dia ngitungnya dari 2 detik. 2 detik itu bukan berapa kali banyak ketik kalian ketik, itu mah kalau itu adalah ever masuknya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.